Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan metode praktis dalam bimbingan praktek klinik yang saya beri nama metode ABC Do Re Mi. Bimbingan praktek klinik yang saya maksud adalah bimbingan di pendidikan klinik yang melibatkan langsung mahasiswa dalam praktek pelayanan kepada pasien. Metode ABC Do Re Mi adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah berinteraksi dengan pasien. ABC adalah 3 langkah yang dilakukan pada sesi sebelum berinteraksi dengan pasien. ABC terdiri dari 3 huruf, yaitu E, B, C. E adalah menunjukkan langkah yang pertama, yaitu assessing student readiness, menilai kesiapan mahasiswa. Dalam menilai kesiapan mahasiswa, kita menggunakan 2 indikator, yaitu kemampuan dan kemauan. Kemampuan adalah terkait penguasaan mahasiswa terhadap pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang harus dilakukan selama berinteraksi dengan pasien. Kemauan adalah menunjukkan motivasi dan kepercayaan diri mahasiswa untuk berinteraksi dengan pasien. Berdasarkan 2 indikator, kemampuan dan kemauan ini, kita kelompokkan mahasiswa menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah mahasiswa dengan kesiapan rendah atau R1, readiness 1. Kelompok mahasiswa R1 adalah mereka yang belum memiliki kemampuan atau kemampuannya masih kurang dan belum memiliki kemauan atau motivasi dan kepercayaan dirinya rendah. Kelompok yang kedua adalah kelompok mahasiswa dengan tingkat kesiapan sedang, dibagi menjadi mahasiswa kelompok R2 atau readiness 2 dan R3, readiness 3. Kelompok R2 adalah mahasiswa yang sudah memiliki kemauan yang tinggi atau motivasi dan kepercayaan dirinya tinggi, tetapi belum memiliki kemampuan atau kemampuannya masih kurang. Kelompok R3 adalah sebaliknya. Mereka adalah mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan atau kemampuannya cukup, tetapi belum memiliki kemauan atau motivasi dan kepercayaan dirinya masih rendah. Kelompok yang keempat adalah kelompok mahasiswa dengan kesiapan tinggi, yaitu R4. Kelompok mahasiswa R4 adalah mereka mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan atau kemampuannya sangat baik, dan mereka memiliki kemauan atau motivasi dan kepercayaan dirinya yang tinggi untuk berinteraksi dengan pasien. Untuk masing-masing kelompok ini, pembimbing klinik akan menetapkan tugas dan peran yang harus dilakukan. Untuk kelompok mahasiswa R1, pembimbing klinik akan melakukan strategi yang disebut dengan strategi telling, yaitu memberikan kuliah, mengajarkan, atau mendemonstrasikan. Dalam konteks bimbingan praktek klinik, pembimbing klinik menugaskan kepada mahasiswa untuk mengobservasi semua hal yang dilakukan oleh pembimbing klinik kepada pasien. Pada mahasiswa kelompok R2, pembimbing klinik akan melakukan strategi yang disebut strategi selling. Pembimbing klinik akan melatih mahasiswa atau memberikan contoh kepada mahasiswa, kemudian meminta mahasiswa melakukan, mengikuti apa yang dia lakukan. Pada bimbingan praktek klinik, pembimbing klinik akan meminta mahasiswa mengobservasi apa yang dia lakukan, diikuti kemudian dengan meminta mahasiswa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembimbing klinik. Atau dengan kata lain, meminta mahasiswa mencontoh apa yang dilakukan oleh pembimbing klinik. Jadi, ada beda antara mahasiswa R1 dan R2. R1 hanya mendemonstrasikan saja, kemudian mungkin mendiskusikan setelah interaksi dengan pasien. Sementara R2 memberikan contoh atau mendemonstrasikan, kemudian meminta mahasiswa melakukan kepada pasien, mengikuti sama persis seperti yang dilakukan oleh pembimbing. Tentu saja pembimbing akan menentukan sejauh mana mahasiswa mempraktekkan apa yang dia lihat dari pembimbingnya. Bagi mahasiswa R3, pembimbing klinik akan melakukan strategi yang disebut participating. Karena mahasiswa kelompok ini sudah memiliki kemampuan, tetapi belum memiliki motivasi atau kepercayaan diri yang tinggi untuk berinteraksi dengan pasien, maka pembimbing klinik mengajak, membuat mahasiswa berpartisipasi untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Jadi, tugas dan peran yang diberikan oleh pembimbing klinik kepada mahasiswa adalah meminta mahasiswa melakukan pemeriksaan kepada pasien didampingi oleh pembimbing klinik. Yang dimaksud dengan mendampingi di sini adalah pembimbing klinik meminta mahasiswa melakukan pemeriksaan kepada pasien, tetapi masih merujuk kepada perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari pembimbing klinik. Pada mahasiswa R4, pembimbing klinik akan melakukan strategi yang disebut delegating. Karena mahasiswa sudah memiliki kemampuan,
mahasiswa juga sudah memiliki kemauan, dalam artian memiliki motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi, maka pembimbing klinik bisa meminta mahasiswa melakukan pemeriksaan kepada pasien. Pembimbing klinik hanya mengobservasi tanpa arahan-arahan. Jadi pada R3 dan R4, pembimbing klinik sama-sama memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Perbedaannya, pada R3, pembimbing klinik masih melakukan intervensi berupa perintah-perintah atau bimbingan, arahan-arahan, sementara pada yang R4, mahasiswa melakukan, pembimbing klinik hanya mengobservasi atau mengawasi. Tugas atau peran yang diberikan oleh pembimbing klinik kepada mahasiswa sesuai tingkat kesiapannya, inilah yang disampaikan oleh pembimbing klinik dalam tahapan B, briefing. Pada briefing ini, pembimbing klinik akan menyampaikan tugas dan peran yang harus dilakukan oleh mahasiswa, juga akan menyampaikan tentang topik atau tujuan yang akan dilakukan di depan pasien, juga hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas. Misalnya, pembimbing klinik akan mendemonstrasikan pemeriksaan kepada pasien, maka pembimbing klinik akan menyampaikan bahwa komunikasi akan dilakukan kepada pasien. Tetapi meskipun komunikasi yang dilakukan adalah kepada pasien, itu adalah dalam rangka memberikan, pengajar atau mendemonstrasikan kepada mahasiswa tentang bagaimana harusnya pemeriksaan itu dilakukan kepada pasien. Misalnya, pembimbing klinik akan mengobservasi mahasiswa, maka pembimbing klinik akan menyampaikan. Jika yang ditanyakan oleh mahasiswa kurang, maka pembimbing klinik akan menambahkan. Jika mahasiswa salah melakukan, maka pembimbing klinik akan mengoreksi tanpa memberikan komentar. Jika mahasiswa kemudian melakukan kesalahan yang bisa membahayakan pasien, maka pembimbing klinik akan menyampaikan bahwa pembimbing klinik akan mengambil alih. Itulah hal-hal yang dilakukan pada tahap B, briefing. Setelah assessing student readiness, setelah melakukan briefing, pembimbing klinik melakukan C, conditioning. Dalam tahapan conditioning ini, pembimbing klinik memilih dan menyiapkan pasien, mana pasien yang akan digunakan dalam pembimbingan praktek klinik ini. Pada conditioning, pembimbing klinik juga akan menyiapkan semua aspek yang diperlukan selama berinteraksi dengan pasien, seperti peralatan, bahan, dan hal lain yang diperlukan. Sekali lagi, ABC dilakukan pada sesi sebelum berinteraksi dengan pasien. Do, D, dan O adalah pembimbingan yang dilakukan pada sesi interaksi dengan pasien. D menunjukkan langkah demonstrasi, O menunjukkan langkah observasi. D dan O dipilih salah satu oleh pembimbing sesuai dengan tingkat kesiapan mahasiswa. Demonstrasi jika mahasiswa ada di R1 atau R2, observasi jika mahasiswa berada di R3 atau R4. Jadi Do umumnya dilakukan salah satu pada saat berinteraksi dengan pasien. Tetapi bagi mahasiswa yang R2, Do bisa jadi dilakukan bersamaan. Diawali dengan demonstrasi oleh pembimbing klinik, mahasiswa mengobservasi apa yang dilakukan pembimbing klinik. Dilanjutkan dengan pembimbing klinik meminta mahasiswa melakukan persis seperti apa yang dia lakukan, kemudian mengobservasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi yang pertama demonstrasi, yang kedua adalah observasi. Re-Mi dilakukan pada sesi setelah berinteraksi dengan pasien, baik setelah pasiennya meninggalkan tempat jika itu di poliklinik, atau setelah pembimbing maupun mahasiswa meninggalkan tempat jika itu di bangsal. Re adalah reflection, jadi pembimbing klinik meminta mahasiswa melakukan refleksi dari pengalamannya saat berinteraksi dengan pasien. Pada reflection, mahasiswa akan diminta untuk menyampaikan apa yang dia rasakan saat berinteraksi dengan pasien, baik perasaan yang menyenangkan maupun perasaan yang tidak menyenangkan. Pada reflection, mahasiswa juga akan diminta menyampaikan pengalaman apa yang diperoleh selama berinteraksi dengan pasien, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan, atau pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Jika diperlukan, dalam konteks ini mahasiswa mengajukan pertanyaan atau mahasiswa bingung dengan pengalaman yang diperolehnya, maka pembimbing klinik boleh melakukan explication atau penjelasan. Mi adalah micro teaching atau pengajaran singkat yang dilakukan oleh pembimbing klinik kepada mahasiswa. Pada Mi atau micro teaching, kita menerapkan metode 1 minute perceptorship atau OMP. OMP terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah get commitment, yaitu meminta komitmen mahasiswa terhadap apa yang dialami selama interaksi dengan pasien. Inti commitment adalah pertanyaan apa. Jika mahasiswa melakukan observasi, maka pembimbing bisa menanyakan, apa yang sebenarnya mahasiswa amati
selama interaksi dengan pasien. Misalnya pertanyaan, apa yang tadi pembimbing tanyakan kepada pasien? Atau apa yang tadi diperiksa oleh pembimbing klinik kepada pasien? Jika mahasiswa melakukan pemeriksaan kepada pasien, maka gate commitment berupa pertanyaan, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Misalnya, apa diagnosisnya? Apa diagnosis bandingnya? Apa usulan terapinya? Dan pertanyaan apa lainnya? Langkah kedua dari 1 minute perceptor adalah probing the underlying reasoning. Pembimbing klinik mencari tahu apakah mahasiswa mengetahui alasan di balik jawaban pada gate commitment. Jadi inti probing the underlying reasoning adalah pertanyaan mengapa. Misalnya saat mahasiswa mengobservasi yang dilakukan pembimbing klinik, pertanyaannya adalah mengapa pembimbing klinik melakukan pemeriksaan tertentu kepada pasien? Atau mengapa pembimbing klinik menyarankan pemeriksaan lanjutan tertentu kepada pasien? Jika mahasiswa melakukan pemeriksaan kepada pasien, maka pembimbing klinik dapat menanyakan kepada mahasiswa mengapa pemeriksaan tersebut dilakukan, atau mengapa diagnosisnya X, mengapa diagnosis bandingnya YZ, mengapa usulan terapinya adalah A, dan pertanyaan mengapa lainnya. Langkah ketiga dari 1 minute perceptor adalah umpan balik kepada mahasiswa, yaitu reinforce what was done well, menguatkan apa yang telah benar dilakukan oleh mahasiswa, menguatkan apa yang telah dilakukan dengan baik oleh mahasiswa. Langkah ini penting untuk memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa atau memberikan informasi kepada mahasiswa hal-hal yang telah benar yang telah dilakukan selama berinteraksi dengan pasien. Langkah keempat dalam 1 minute perceptor adalah masih dalam rangka memberikan umpan balik kepada mahasiswa atau memberikan feedback kepada mahasiswa, yaitu correcting error, mengoreksi apa yang masih salah dilakukan oleh mahasiswa atau mengoreksi apa yang masih salah yang diobservasi oleh mahasiswa. Langkah terakhir dari 1 minute perceptor adalah teaching general rules, mengajarkan hal-hal umum atau memberikan tips-tips kepada mahasiswa jika kelak ketemu dengan pasien serupa. Langkah-langkah reinforce what was done well, correcting error, dan teaching general rules adalah bagian dari upaya pembimbing klinik melakukan explication atau penjelasan dan membangun working knowledge bagi mahasiswa agar dapat dilakukan pada interaksi dengan pasien di masa yang akan datang, terutama pasien yang serupa. Sebagai ringkasan, ABC, Do, Re, Mi adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pembimbing klinik dalam melakukan bimbingan praktek klinik dengan mahasiswa. ABC dilakukan pada sesi sebelum berinteraksi dengan pasien, Do dilakukan pada sesi berinteraksi dengan pasien secara langsung, dan Re, Mi adalah bimbingan yang dilakukan pada sesi setelah interaksi dengan pasien. Demikian tadi penjelasan tentang ABC, Do, Re, Mi sebagai metode praktis dalam bimbingan praktek klinik. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.